Kita di IDN Pictures kami selalu mencoba membuat cerita yang memang diinginkan oleh para penonton film. Dan cerita-cerita yang kami buat adalah yang melalui riset dan data kami rasa dekat dengan penonton film Indonesia. Dan kali ini rasanya IDN Pictures kembali hadir meramaikan bioskop dengan film Seni Memahami Kekasih. Ini sangat tepat waktunya sekarang untuk kita ambil bagian sih. Yes. Terima kasih Mbak Santi, IDN Pictures dan teman-teman kru teman-teman pemain di sini sama. Perlu yang mana gitu? Saya emang audio. Krunya IDN kan ada di sana. Oh masih mati. Terus habis itu sama Mas Agus dan Mbak Kalis yang luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Saya tuh waktu pertama kali ditawarin project ini, sebuah seni untuk memahami kekasih ya judul bukunya ya. Itu saya langsung excited banget karena saya tahu Agus Magelangan dan Kalis Mardiasih ini adalah dua sosok penulis yang menginspirasi banyak orang gitu loh. Nah, secara kreatif tentu saja film ini diangkat berdasarkan kehidupan mereka yang realis banget. Ya. Realis banget, nggak mengada-ada. Maksudnya bagaimana perjalanan mereka berdua mulai dari sebelum bertemu sudah lirik-lirikan di Facebook. Iya. Ya kan, lirik-lirikan di Facebook terus ngeliatin postingannya, bahkan saling menghujat gitu. Yang berujung ternyata akhirnya mereka berdua ketemu, terus kemudian ya berlangsunglah pernikahan itu sampai sekarang ya. Nah, buat saya keduanya ini bisa menjadi contoh untuk semua orang sih menurut saya, walaupun mereka berdua masih muda, terus seumuran dengan saya gitu, dan saya ngerasa sangat relate banget sama kehidupan pribadi saya juga gitu ya. Dari situ terus kemudian saya, Mbak Santi, terus kemudian Mas Fajar juga berpikir bahwa film ini bisa ini kita kerjakan sesuai dengan bagaimana mereka berdua hidup gitu loh. Bahasanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa keseharian mereka, terus kemudian kalau sebelumnya saya bikin film itu kan yaudah yang penting kita pakai bahasa Indonesia karena semua orang pasti taunya bahasa Indonesia gitu. Nah, kali ini enggak gitu. Dan ini baru pertama kali saya bikin film bahasa Jawa semua ya gitu loh. Nah, itu yang sangat menarik sih buat saya gitu. Terus kemudian yang paling menyenangkan adalah di sini tidak seperti di film-film sebelumnya yang kadang-kadang kita terpaksa untuk membuat film drama komedi terus kemudian disengajain, dilucu-lucuin gitu. Nah, di sini tuh kita menghadirkan pemain-pemain yang memang punya kualitas pribadi yang baik gitu loh. Dan saya nggak nyangka ternyata Elang El Gibran tuh luar biasa banget. Saya bekerja sama Mas Elang ini sebelumnya di series gitu. Terus beberapa kali melihat beliau bersama saudara yang lain. Terus wah, kok serius ya kayaknya anaknya gitu. Tapi begitu main di sini, explore juga ini bocah gitu. Dan itu sangat menyenangkan sih buat film ini. Yang sebenarnya cukup menarik adalah waktu menulis sebenarnya. Waktu menulis itu kita ini cerita memang kita create dengan komedi menyenangkan, kisah dua remaja yang saling jatuh cinta akhirnya menuju ke pernikahan gitu. Tapi terus kemudian saya, Mbak Santi sama Mas Bagus Bramanti memasukkan satu hal yang itu sangat krusial banget untuk dibicarakan, cukup penting sehingga film ini menjadi nggak sekedar hahi tapi ada sesuatu yang memang harus kita pikirkan banget gitu loh. Nah, Mbak Kalis ini kan salah satu sosok yang di Indonesia itu memperjuangkan hak perempuan. Ya. Film ini cukup kuat mengangkat isu itu dan risetnya Mas Bagus cukup lumayan tajam gitu karena lingkungan hidup beliau memang ada di wilayah-wilayah itu gitu loh, sehingga cukup dekat kan karena Mbak Kalis kan dari Blora ya, Mbak. Nah, Mas Bagus kebetulan juga orang Pantura gitu. Istri saya juga Pantura juga. Kita relate semua ya udah ya kita bahas ini bersama-sama di film ini gitu. Jadi
nggak cuma hahaha ngomongin soal Mbak Kalis dan Agus yang pacaran gitu, tapi ternyata apa yang mereka pikirin, apa yang mereka gagas selama mereka hidup dan sehingga akhirnya mereka bisa seperti sekarang gitu. Itu ya karena mereka membahas itu. Selevel dengan Pak Habibie lah. Artinya Bisa bikin pesawat gitu. Iya. Tapi yang jelas saya merasa bahwa ya ini kisah cinta standar gitu, karena orang miskin ketemu orang miskin gitu kan. Ini aku dan Kalis kebetulan sama-sama miskin gitu. Aku waktu kecil tuh pakaianku tuh masih punya pakaian Joshua, dia kalau ulang tahun pakai kostum Sunan Giwi gitu. Kami sama-sama miskin dan kemudian saya pikir kisah asmara orang miskin ketemu orang miskin itu perlu diangkat karena mayoritas orang Indonesia adalah ya menengah ke bawah gitu, 76% gitu. Dan selama ini orang yang berjuang. Ya tetap menengah ke bawah tapi berjuang. Dan saya merasa kisah ini penting karena ya miskin dan miskin perlu karena mayoritas kita seperti itu gitu. Kadang kita nonton Sidul tuh bukan karena kadang pengen nonton Sidul dan Sarah, gitu. Kita pengen nonton Mandra dan Munaro kan. Kita kadang perlu melihat percintaan orang miskin berjuang gitu dan kemudian berhasil. Saya pikir pesan dari film ini adalah ya kamu boleh miskin dan papa tapi jangan gentar untuk jatuh cinta. Saya ngerasa cerita hidup ini kayak cerita biasa aja kan, sebenarnya cerita orang biasa. Tapi setelah aku pikir-pikir, sebenarnya kan timeline di film ini tuh mahasiswa 20-an awal yang ngekos terus ngerantau. Itu kan di dalam kos biasanya galau gitu ya. Kayak masa depan tuh seperti apa sih gitu. Terus pilihan-pilihan untuk mewujudkan mimpi-mimpi, kemudian beban keluarga, kemudian ada terutama kalau soal jodoh pastinya juga ada beban tersendiri, apakah he is the only one gitu ya. Sedangkan kebanyakan orang muda sekarang di TikTok, di Instagram tuh kayak aku gak mau nikah, terlalu banyak cerita-cerita perselingkuhan dan kemudian cerita-cerita yang serem soal rumah tangga, ekonomi sulit, harga-harga naik, mahal segala macem. Sehingga orang-orang tuh sekarang jatuh cinta itu jadi sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat perlu pertimbangan berat gitu. Tapi benar apa karakter di film ini juga begitu, tetapi tetap dijalani dalam nuansa yang hangat ketika bertemu dengan pasangan yang seperti pacar saya yang di sana. Ya, selalu ada kan kayak yang ceweknya tuh super overthinking, over dramatic, memikirkan banyak hal, tapi kayak Mas Agus tuh apa sosok yang dia tuh kayaknya nggak punya sensor kesedihan di tubuhnya gitu. Selalu bahagia, nekat, terabas aja gitu. Kita bersedia cuman mau dilibatkan. Jadi dari awal kita bilang mau dilibatkan dalam proses kreatif penyusunan ceritanya gitu. Mau lihat konflik-konflik apa yang diangkat gitu. Ini diberi kesempatan buat memerankan Mas Agus Nur ya. Happy banget aku meranin Mas Agus gitu di film Seni Memahami Kekasih, karena aku juga sebelumnya salah satu pembacanya beliau ini juga gitu. Akhirnya ditawarin. Happy juga plus ditemenin juga sama Mas Agus sama Mbak Kalis gitu. Akhirnya dijelasin dari awal kisah cinta mereka berdua tuh ya emang sekocak itu gitu. Lucu-lucu pol gitu, dan yang kedua itu sangat dekat sama kita juga gitu. Yang mana kayak pasti kita semua pernah ngalamin ini gitu. Entah dalam medium yang berbeda, tapi pasti kita semua pernah mengalami ini atau sudah mengalami ini gitu. Atau sedang mengalami ini gitu. Terus juga karena Mas Agus ini kan karakternya beda banget sama aku gitu. Nah itu justru malah sebenarnya bukan kesulitan sih, justru malah aku dikasih tempat bermain akhirnya jadi orang yang 180 berbeda gitu, 180 derajat berbeda. Dan tambah juga kawan-kawan cast yang luar biasa gitu, yang nambah chemistry-nya jadi makin solid segala macem. Terus apalagi syutingnya juga di Jogja gitu, warga-warga YKC. Yogyakarta City. Gak banyak yang relate mas.
Oh iya, mas Jawa ya. Nggak relate kan? Gitu. Terima kasih. Febri luar biasa di film ini. Aku belum pernah nonton filmnya Febri. Ya berbeda ini di film ini Febri kacau. Feby kan luar biasa. Thank you Bang. Thank you Bang. Pressure kak. Semuanya pada lucu semua, tapi ya aku berusaha jadi berusaha menjadi sekalis mungkin sih, sembakalis mungkin, jadi berusaha jadi diri sendiri aja. Mungkin kalau misalnya yang lucu banget udah porsinya kayak sama Kak Beni, tapi ya gimana ya, aku Kok malu? Aku jadi malu sih. Jangan bikin aku nggak enak gini. Berlebihan mas. Aku memang sudah aware dan tahu sama sosoknya Mbak Kalis ini sudah sebelum dari aku memainkan Mbak Kalis di film ini. Tapi maksudnya aku nggak tahu kesehariannya tuh udah dong. Ya oke. Aku pengen udah dong lagi dong. Kesehariannya tuh sekocak itu. Maksudnya kan aku tahu dengan pemikiran-pemikiran yang Kalis, maksudnya tulisan-tulisan yang gagasannya yang aku cukup suka dan relate sama yang apa yang dia bawa gitu di sosial medianya dia, tapi aku nggak aware enough bahwa kesehariannya dan kisah cintanya sama Mas Agus tuh selucu itu. Dan aku juga tadi kan baru lihat pertama kali trailernya karena kebetulan udah 2 tahun lalu ya syutingnya, jadi banyak yang tadi aku ngomong sama orang, emang ada scene kayak gini ya? kok bisa sih? Kok lucu? Dan pas lihat, oh bener-bener relate ya, ternyata sesederhana itu ya kisah cintanya gitu. Sederhana dan hangat jadinya ya. Hangat banget. Gak mau sih, aku kebantu banget semalam kebetulan karena aku bukan asli Jowo kan mas. Nah maksudnya ini YKC dengan asli YKC. Jadi aku bener-bener setiap dialog tuh kayak bener nggak, coba kita latihan terus. Kadang aku voice note kayak coba kamu ngomong ini terus aku dengerin kayak Itu suara Benny waktu itu. Bukan. Apain? Ini memang Jogja tapi dialeknya bukan Kulon Progo. Lebih jauh lagi. Aku bener-bener aku dengerin kayak coba kamu ngomong, kamu pengen terus habis itu kamu ngomong terus aku dengerin, oh gitu, terus aku latihan terus sama dia gitu. Jadi di set juga pas lagi produksi saling jaga ya kalian ya. oh Lucu banget sih. Luar biasa Feby Rastani dan paling jago sih. Siap, terima kasih dari Feby Rastani. Tepuk tangan boleh teman-teman. Menantang banget. Adegan berbahayanya itu adalah dialek Jogja sebenarnya. Karena kan aku orang Malang. Bahasa Jawanya Malang sama bahasa Jawanya Jogja itu beda. Kalau orang Jogja tuh suka pakai po, dikit-dikit po. Aku enggak. Jadi aku kadang suka nanya, enggak ke kamu Ben, kamu jangan ngaku-ngaku. Enggak, bukan ke Benny. Tahan dulu. Ini orang serius dulu ini. Enggak, aku sering nanya ke Elang. Ya. Kayak ini akhirannya gini, bener po? Wih, udah Jogja banget nih. Di tengah-tengah aku kemarin sempat ganti KTP Jogja. Saat proses syuting ini. Iya, terlalu mendalami mas. Jawab Beda. Bukan mas. Tapi karakternya seperti apa Devina di sini? Menyenangkan, mengayomi, dan tentunya selalu ada untuk Kalis. Aku di sini sebagai temannya Sahabat satu. ya sahabat satu, tapi alhamdulillah saya punya nama. Yes. Kita tes yang adalah Yana. Ingat dong. Ingat dong. Jadi sahabatnya Kalis ya. Iya betul, yang selalu ada, bener-bener selalu ada. Yes. Berangkat bareng, pulang bareng, mandi bareng, ngekos bareng. Apa nggak kelewatan, Mbak? Lucu banget ya Devina. Oke Siska gimana buat seorang Siska tertarik untuk ikuti project ini? Gimana Siska, silakan. Aku malah bersyukur banget sih bisa ikutan project ini karena ini kan film panjang kedua aku, jadi emang masih newbie banget. Dan di film Sri Mami Kasih ini karakter aku ini sangat menantang karena
dia beda banget sama personality aku. Dan untuk bisa masuk ke karakter namanya Rahayu, ada banget dia punya problemnya. Dan aku ngerasa Rahayu ini tuh jauh lebih dewasa dari Siska Saras. Ya. Jadi menantangnya itu ada banget, penyesuaiannya itu ada banget. Dan puji Tuhan teman-teman cast di lokasi, krunya, terutama Mas Jehan itu sangat membantu banget selama syuting. Jadi ya semoga hasilnya baik dan banyak yang suka. Bener-bener bangga juga, senang juga kayak bisa dapat kesempatan ini kan. Ya. Cuman emang sama sih kayak Kak Devina, aku kan sebenarnya Jawanya tuh orang ngapak ya, orang ngapak, orang kepenak. Terus sekarang tuh harus berbahasa Jawa. Untungnya sih aku emang keturunannya kan blasteran. Blasteran mana tuh? Cilacap New York. Tapi New Yorknya New York atau papanya orang Jogja. Jadinya ya tahu sedikit-sedikit lah bahasa Jawanya gitu kan. Terus kalau misalnya perasaannya pasti senang banget, apalagi emang ini kan genrenya romantis komedi juga. Ya jadi emang kayak berasa artis Kroya ya. Korea maksudnya. Kayak berasa lagi di radio Cilacap ya kita ya. Teman-teman udah ada yang pernah dengerin curanmor nggak sih? Curanmor, Pencurian sepeda motor. Wis, urung. Nah, sama kita lagi dengerin itu ya. Iya. Jadinya ya maksudnya sekarang nggak sabar banget kalau misalnya nanti semoga harapannya sih bisa diterima oleh masyarakat banyak karena ini benar-benar filmnya relatable gitu. Ya, kamu sebagai siapa perannya di sini? Jadi Fatima. Fatima itu adalah sahabatnya Kalis juga. Tapi, Sahabat dua ya ini. lebih ketiga sih. Lebih ketiga ya Mas ya. Ya tapi maksudnya juga berperan juga sih untuk kayak kehidupannya Kalis juga gitu. Ya saya senang sekali berada di sini ya karena nggak semua orang bisa ada di sini. Teman saya namanya Agus Setiawan itu nggak ada di sini. Nggak semua orang bisa ada di sini. Kita juga nggak kenal Agus Setiawan. Ada. Temen SMA-mu kan? SMA-mu ya. Bapaknya namanya Kisman. nggak usah. Terlalu jauh. Yang rumahnya belakang kali kan? Iya. Kok tahu? Muka bapaknya mirip Kaido One Piece. Ini adalah pertama kalinya saya berduet dengan Mas yang di tengah itu. Dengan Filippo Inzaghi. Dengan Francisco Toldo ini. Apa beberapa kali tektokan sama Nyek Nyobe ini juga. Ada Nyek Nyobe, pemain Persib, pemain Dulu ya benar begitu di Indonesia. Tentu ini satu deg-degan karena saya sama Benny berteman sudah lama, sudah dari sejak Oktober 2011. Baru tanggal 6 Oktober 2011 itu belum pernah untuk berduet dalam satu film yang bareng itu. Nah ini di film Seni Membangun Kekasih ini kita harus berdua terus untuk tektokan gitu. Nah ada 1-2 masukan yang nanti ya kita lihat responnya penonton ya. Waktu di set sih aku suka banget, lucu banget gitu. Tapi biasanya kan kita belum melewati dan itu aku udah lupa ya. Udah lupa. Tapi yang jelas saya sama si ini terus siapa namanya tadi? Hendro. Nah, sama Vinicius Junior ini. Perannya kalau Benny kan tadi pembeli 1, saya warga 2. Gak jauh beda. Tadi banyak omong gak jauh beda sama peranmu, cuma dikit juga toh. Ya, perannya sebagai Pak Kos. Karena saya selalu tadi juga mengkonfirmasi, saya kebetulan berangkat kan dari Benny, dari Mampang itu kan jauh Mas. Jadi Mampang itu sini. Oh iya. Jadi tadi di mobil itu udah ini kamu jadi siapa, aku jadi siapa ya? Karena selalu tektokan. Ternyata dia jadi Pak RT, aku jadi Pak Kos. Iya kan, kamu Pak Kos, aku Ibu Kos kan? Jadi Pak Kos ya? Pak Kos dan Benny ini sebagai Pak RT. Ya dan harus diingat bahwa mungkin teman-teman di sini pada lupa ya. Kita syuting waktu itu puasa. Puasa ya. Jadi waktu itu puasa dan saking komitmennya kita mundurin puasanya. Enggak bisa. Jangan ke situ. Ini orang yang tadinya mau ngasih donat gak jadi. Oke, sebelum Benny ngomong ini aku mau ngasih trivia dulu. Sebelum take Mas Jian, Benny ini selalu minta waktu 3 menit untuk jelek-jelekin muka. Itu nggak perlu kayaknya. Nggak perlu. Sudah job desk ibu saya. Tuh kan jadi kemana-mana, jangan dipancing kok ya Allah. Oke.
ini tantangan karena saya nggak pernah main film komedi sebelumnya. Ya. Selalu yang serius. Iya betul. Apa film-film yang seriusmu apa, Ben? King Kong 2 apa ya? Lupa aku. Saking banyaknya. Sukses banget, Mas. Selama ini kan saya komedi selalu menolak kan, saya takut image saya akan berbeda gitu. Ini pertama kalinya mungkin kehormatan juga buat Mbak Santi. Aku mau menerima peran ini sebagai komedi ini gitu. Ya ini peran saya sangat menantang. Jadi saya ini kan syutingnya di Jogja. Ya. Saya tiap hari, berani kamu menantang. menantang kan tapi ya. Ya nanti itu terlalu nantang. Enggak, tapi sangat-sangat fun karena saya juga sama Alang juga sama-sama dari Jogja jadi gampang nyambung dan Agus ini juga kenal juga teman juga Mbak siapa ya? Kali. Sama kali juga kita sempat aktif di organisasi, ada acara organisasi juga. Jadi kita udah ketemu sebelumnya jadi kayak kita main di rumah aja gitu, syutingnya kayak syuting di rumah. Ternyata di rumah saya beneran. Beneran kayak ya fun gitu, teman-teman kenal semua, Devina kenal, Siska juga kenal. Jadi saya sangat menyenangkan. Jadi kayak nggak berasa syuting gitu. Yes. Jadi mungkin nggak ada yang namanya peran kecil. Yes. Peran sekecil apapun kita harus riset. Saya sampai sebulan sebelum itu saya cari di RT mana saya harus terbang ke Warsawa, Polandia. Warsawa Polandia ada Warsawa. Kecamatan apa waktu itu? Kecamatan Pringsewu kalau. Memang ada Warsawa dan Pringsewu memang sangat relasi ya. Tapi ya itu banyak Pak RT ya, di tempat kita tinggal kan pasti ada Pak RT dan aku nonton beberapa film juga yang tentang RT. Nggak ada. Ada Yusil juga kan sebagai Bapak Kos kita kayak tandeman gitu, terus dia sering ngasih saran, Ben kamu nanti gini, aku nanti gini, akhirnya kita berantem nggak jadi sobat. Jangan, itu bahaya, jangan dibocorin yang itu. Jangan. Mungkin karena seiman kali ya. Oh iya. Bisa. Walaupun seiman kan kamu belum tentu selera aku ya. Dan kita akan selalu melihat cinta antara Mandra dan Munaro itu. Ini yang dimaksud tadi Mas Agus tadi itu ya? Iya, sebelum ditolak mending nolak dulu toh. Iya toh, kan aku dapat ditolak. Betul. Mending aku nolak dulu. Iya, betul. Nah, elek rapopo sing penting raine ditutupi. Itu cari sendiri. Buat bahasa Jawa itu yang terkenal dari Hutan Tular kalau nggak salah ya. Yang tapi raine ditutupi. Iya. Sulit ya kita untuk tidak tertawa bekerja sama mereka gitu dan keseruan mereka itu emang benar-benar bisa kita lihat di film sih. Yes, itu dia di filmnya tayang di 5 September. 5 September 2024. Terima kasih. Sampai nangis loh aku ini Ben. Ben Ben. Wah, ya. Tapi tenang, Mbak Santi nangis karena kakinya keinjek kan? Komedi sendiri.